Please welcome, sudah ada Dokter Tirta di Disordered House. Yo, halo semua Kak. Halo. Maaf ya kawan-kawan, lagi habis operasi gigi jadi agak kayak gini ngomongnya cadel-cadel dikit lah. Oh, aku kira lagi ngomongnya permen di sini gitu. Ini habis dikasih pembius nih, sakit banget soalnya. Aduh, kasihan banget. Kalau gitu kita reschedule aja ya, Teh. Kasihan kita kan gak apa-apa. Gak apa-apa, Gas. Gak apa-apa. Dia mau kok. Ini operasinya baru kapan? Baru tadi banget. Tadi banget. 4 jam. Oh, soalnya kita mau challenge masukin es batu sebanyak-banyaknya nih. Kita siapin boleh. Es batu. Kan pendarahannya berhenti kan. sama permen. Sama apa banyak-banyak permen rencananya. Oh jangan, kalau permen tambah keropos nih nanti. Dicampur semua bisa ya. Kalau gitu squishy aja, squishy. Dong challenge ya. Gigit squishy. Dokter Tirta, ini aku mendapatkan mendapatkan sebuah fun fact katanya Dokter Tirta tidak mau disebut dokter nih. Iya, males kalau dipanggil dokter tempat dinas saja, misalkan konsultasi pasien. Kalau di depan umum ya kita biasa aja udah. Biasanya dipanggil ya Mas Tirta, Cipeng, Tir, ya biasa aja udah. Apa Cipeng? Apa sih? Ya Cipeng itu singkatan dari Cina Gepeng. Kan saya ada separuh, ini bukan rasis ya kan, kebiasaan ceng-cengan Jawa SMP kan. Kan dari separuh kan, saya ada separuh Chinese kan. Nah kalau di tongkrongan biasa dipanggilnya Cina Gepeng emang. Ya ampun, udah disebutnya Cina, terus disebutnya Gepeng juga, Cipeng gitu ya. Harus bangga kita kan, nah, dipanggilnya Cipeng sampai sekarang. Itu panggilan kesayangan zaman dulu, jadi sering dipanggil kayak gitu. Iya, jadi kan tahun 2015, pada waktu aku pertama kali ngerantau ke sini, itu kan lulus dokter langsung pengen bikin toko. Nah di Blok M Mendawai, anak-anak Blok M tongkrongannya manggil aku Cipeng. Karena saat itu mikirnya, krempeng amat lo, kayak gizi buruk. Nah itu awal mula dibilangnya Jawir, Jamet gitu. Terus habis itu jadi Cipeng Lau. Karena mendok. Main lah, lebih keren dikit karena lah. Mendok ngomongnya kan. Cipeng. Karena ngomongnya mendok, berarti. Gak bisa Aku penasaran yang manggil Cipeng namanya siapa? Kan bisa punya nama panggilan sayang juga tuh. Oh, yang apa? Yang manggil pertama? Yang manggil Cipeng. Yang pertama manggil Cipeng, nama dia siapa? Kawan-kawan, sahabat sendiri, kawan-kawan di Blok M, masa perjuangan, pas zaman pertama ngerantau kan, hanya bisa mampu sewa ruko, ya tidurnya di ruko itu. Nah, tongkrongan situ akhirnya manggil Cipeng. Itu kalau nggak salah teman-temannya nama panggilannya Utoy kan ya? Ada kan? Itu maksud Udin Letoy. Panggilannya ada pokoknya. Nah, makanya aku tuh pengen tahu nama-namanya siapa aja yang nama-nama uniknya gitu loh. Ada sih, ada panggilannya tuh Item. Emang bener dia nggak marah dipanggil Item. Ada yang dipanggil Bogel karena memang dia kontet. Emang bener, terus aku dipanggil Cipeng. Ada Ramok nggak? Arab Semok nggak? Arab Semok di tongkrongannya. Nggak ada. Kurang lengkap. Jadi emang kita sekarang hari ini mau membahas tentang kehidupan masa-masanya Cipeng. Masa ya dokter. Udah kebiasaan manggilnya Dokter Tirta. Gimana ya enaknya ya? Abang Tirta. Gimana kalau mau dipanggil dokter ya bebas lah, seenaknya aja lah. Tapi Dokter Tirta tuh umuran berapa sih? Tahun ini 30 Juli, ntar 30 tahun. Umuran lu, Jet. Iya, seumuran aku cuma beda 2 tahun. Oh, ya udah kalau kita manggilnya Beb aja kali ya. Loh. Jadi gini, Beb. Beb. Oke. Dokter Tirta gimana nih hari-harinya selama PPKM ini? Ya, biasa sih karena kan ini masih SK aku masih bantuin Kemenkes ya. Jadi masih kerja bantuin Kementerian Kesehatan. Terus ngurus toko nih, 17 toko di Jakarta close semua, jadi berdarah-darah, bleeding. Event juga batal, masih ngurus event. Ya sekarang kegiatan masih ngurus beberapa shifting market toko, sama masih bantuin Kemenkes di bidang kesehatan, apalagi pandemi. Jadi bolak-balik rapat. Tapi bisa dilakukan, beberapa masih bisa dilakuin online ya, berarti ya? Iya, cuman kalau toko hancur lebur. Susah karena ya? kan ini PPKM Jawa Bali kan, hampir 60% toko tuh close dan hanya delivery. Terus kan karena tokoku di bidang produk sama jasa,
sepatu terutama ya siapa mau beli sama nyuci di orang nggak ada yang keluar, nggak ada yang pergi, sepatunya pada bersih. Bisa ya. Gimana kalau kita bikin program ngotorin sepatu gitu kan? Oh boleh, Nggak, boleh. kalau nggak, Nanti, ganti. nanti paling dituduh Tirta membuat kerumunan. Nah elah. Ya kenal lagi. Aduh, viral lagi gitu ya. Tapi berarti sekarang yang lagi ada huru-hara apa nih di Kemenkes? Maksudnya akan ada Ya, kebijakan apa lagi nih gitu yang akan dipanjangin? Kalau kegaduhan jujur aja Kak Hesti Pak, banyak ya. Cuma dalam seminggu terakhir kegaduhannya pertama kemarin yang klarifikasi soal Louis ya. Iya. Terus ada juga PPKM dilanjut apa enggak, terus vaksin berbayar kemarin yang akhirnya dipending, sama pertanyaan COVID itu kapan selesai, sama kericuhan vaksin di beberapa tempat kayak NTT ricuh, terus antri yang lumayan panjang di Jogja sama Klaten akhirnya malah dosisnya ditarik. Iya, masalah bingung juga karena kan kerumunan emang dilarang, tapi vaksin juga membuat kerumunan juga gitu. Iya, sebenarnya menurut aku ya, kalau misalkan mau vaksin yang nggak berkerumunan, kita kan ada ya handphone kan, bisa didata dijadwalin jam-jamnya sebenarnya menurut aku tuh. Jadi orang datang tuh juga udah datang per jam, misalkan jam 11 kuotanya 25 orang, habis nanti selesai jam 1 masuk lagi kuota selanjutnya, kan bisa diatur seperti itu ya nggak sih? Iya, itu benar banget ya usulnya KNG. Cuman pada realitanya orang itu ternyata lebih senang datang go show. Jadi mereka itu kan harusnya kalau daftar per jam itu kan online ya. Iya. Tapi yang terjadi adalah orang tuh malas bawa fotokopi KTP terus go show. Jadi kayak di Jogja tuh antri vaksin aja dari jam 3 pagi. Tapi yang paling kasihan tuh NTT, itu sampai didobrak untuk penyimpanan vaksinnya kayak udah chaos saya gitu. Jadi yang sekarang kalau di Surabaya itu antriannya sampai 100 stadion, makanya ada orang kan habis vaksin kok positif COVID, ya mungkin kamu ketularan karena antrian itu. Karena antrian di kerumunan itu. Iya. Bingung juga ya, maksudnya siapa yang mau disalahkan gitu, bingung emang udah kadang-kadang nggak bisa gitu, emang tabiat kita dan emang harus edukasi sih sebenarnya, edukasi orang-orang gimana caranya kayak, kan sekarang semua orang juga udah menggunakan handphone ya. Sabar gitu loh, ngikutin jadwal, ikutin peraturan, pasti jadinya semuanya bisa terjalan dengan baik. Nah, kalau dari seberapa materi yang tadi yang lagi kegaduhan yang ada nih, yang paling lagi concern tertingginya Dokter Tirta apa? Yang lagi jadi pusatnya banget nih? Kalau concern sih ada dua, kemarin klarifikasi hoax ya, itu sampai Kemenkes membuat konten untuk mengklarifikasi itu semua, tapi destruktif dari efek hoax yang beredar itu luar biasa sampai mengurangi jumlah orang yang ingin divaksinasi. Jadi kayak kemarin ya, baca berita kemarin ini bahwa penolakan vaksin terbesar tuh di Jakarta. Kenapa? Ya karena video Louis ini beredar. Segitu impactnya, makanya Louis ini kan sebenarnya sudah ditegur dari bulan Januari ya oleh saya dan kawan-kawan. Cuman karena dia mengabaikan, dipanggil mengabaikan, akhirnya dijemput sama polisi. Nah penjemputan ini akhirnya membuat viral, dituduh Kemenkes dan ID tukang bungkam, padahal nggak kayak gitu. Tapi akhirnya setelah dia minta maaf ya clear, tapi impactnya dari video Louis itu luar biasa mengganggu. Iya, karena orang-orang akan berpikiran negatifnya aja, jadi kayak, oh iya dia ditangkap karena dia menyebarkan kebenaran tapi ada apa-apa kontroversi yang gitu-gitu jadinya. Dan juga karena embel-embel dia itu dokter juga kali bisa dibilang gitu kan. Padahal tidak terdaftar, tidak aktif. Dan cuman maksudnya kan nggak semuanya sempurna juga. Videonya Louis itu udah sampai ke grup-grup WA ibu-ibu. Ya tahu sendiri kalau ibu-ibu udah main WA, ya dia percaya di situ. Iya. Terus kalau kegaduhan kedua sih lebih ke vaksinasi, dosisnya nggak imbang. Jadi kalau di Klaten dosisnya nggak cukup, sampai akhirnya vaksinasi di Klaten itu ditutup untuk orang awam. Oh ada suara itu soal dosis vaksin yang nggak imbang di beberapa daerah berarti ya dok ya. Di Jakarta orang antri, di Klaten nggak ada, di NTT malah nyaris dijarah. NTT itu ada videonya, pagar tempat penyimpanan vaksin itu didobrak, mau dijarah. Terus dia mau vaksinin diri sendiri gitu. Iya, makanya kan kita bingung juga, lu mau jarah vaksin mau buat apa? Lu kan nggak bisa nyuntikin juga. Iya. Akhirnya ujung-ujungnya ditenangin. Jadi isu ini yang harus kita tenangin satu persatu. Itulah kerjaan tiap hari itu kayak gitu. Belum urus pasien telemedicine. Karena kan aku termasuk call centernya. Jadi
Aku melayani 30-40 pasien per hari untuk telemedicine, isoman ya. Nah kasus isoman ini kan juga jadi concern banget ya dokter, kayak banyak banget sekarang yang isoman akhirnya meninggal dunia karena mereka nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang kontrol gitu loh, mereka sendirian gitu kan, terus mau ke rumah sakit juga kan, rumah sakit full di mana-mana. Nah itu gimana sih, apalagi sekarang obat juga mahal banget. Itu kenapa obat bisa semahal itu sih dok? Maksudnya gimana nih cara ngatasi? Vitamin yang banyak digoreng sih, jadinya mahal banget. Ya itu mau bicara si Avigan apa tuh yang kayak buat virusnya itu? Oh iya, obat antivirus juga. Antivirus itu sampai 25 juta. Bahkan sekelas vitamin aja jadi mahal. Jadi kalau isoman, pasienku sendiri itu meninggal saat isoman. Aku ada pasien meninggal saat isoman dan itu karena nggak dapat ruangan. Dan jujur memang ini sampai Kapolda aja statement, dan ini lawan kita aja banyak penimbun. Jadi ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Dia nimbun tabung oksigen, nimbun suplemen, bahkan nimbun antivirus, itu luar biasa parah gitu. Jadi ditimbun sama mafia-mafia nggak jelas kayak gini. Dan itu membuat kesulitan. Jadi kemarin tuh gimana Kak? Jadi kemarin tuh sempat memang banyak banget kan yang kayak kesulitan untuk dapetin vitamin dan lain sebagainya gitu kan. Karena kan emang butuh suplemen lah buat naikin imun kan orang-orang yang lagi isoman. Jadi aku sama Enzi juga sempat coba untuk kita bagi-bagi vitamin deh. Cuman emang harganya emang mahal banget yang kita dapetin. Tapi kan akhirnya di split udah bisa dibagi-bagi lah. Itu salah satu jalan lah mungkin dah. Terus banyak banget pemberitaan kan yang orang-orang COVID lagi, bikin stres deh. Katanya suruh naikin imun. Kita baiknya memberitakan apa sih gitu. Karena yang selama ini coba kita kasih tahu sebenarnya yang informatif aja kok. Tapi memang yang lagi sekarang tuh emang lagi si COVID ini gitu. Baiknya jadi yang mana ya dok ya? Kalau kita melihat masyarakat, kemarin kan aku sudah discuss dengan beberapa usul ya. Jadi kemarin aku usul sempat menampung opini mereka. Karena kemarin aku rapat dengan beberapa staf sus. Salah satunya staf susnya Pak Luhut, ada staf susnya Pak Erik, ada staf sus Menkes. Rapat itu rutin. Jadi aku membuat sengaja pendapatmu soal PPKM itu gimana sih? Jadi ternyata masyarakat yang nggak percaya COVID itu rata-rata mereka kedampak ekonominya. Jadi ini adalah kritikan juga buat pemerintah. Kan kita tahu PPKM darurat ya. Kita tahu satu-satunya cara mengatasi COVID adalah membatasi mobilisasi dengan PPKM darurat. Tetapi kan PPKM darurat ini tentu berdampak bagi masyarakat yang gajinya itu harian. Dan orang yang gaji harian ini akhirnya nekat untuk keluar. Dan karena nekat untuk keluar untuk cari makan. Kenapa? Karena satu masker gini aja itu harganya kan 2.500-an rupiah. Sementara kalau dia punya 4 anggota keluarga, berarti dia sehari minimal punya 10.000 rupiah. Terus kemarin ada tukang servis HP aja cuma punya 30.000 rupiah sehari. Berarti kan di sini konfliknya perut, karena mereka ketekan secara ekonomi, nggak bisa cari makan, bahkan buat cicilan. Akhirnya mereka denial, apaan sih COVID? Lebih baik gue beresiko lah, nggak apa-apa lah beresiko mati COVID daripada mati kelaparan. Nah, sekarang konfliknya menjadi polarisasi, KSD sama KSD. Jadi ini gaduh banget. Jadi orang yang punya uang dan masih bisa hidup, itu mereka berteriak prokes gampang sama isoman. Karena mereka ketika sakit pun bayar PCR 800.000 masih bisa, bayar suplemen masih bisa. Nah, ketika orang-orang nggak punya duit, yang nggak mampu, yang kedampak PPKM, yang kena PHK, ini banyak banget loh yang di mall tuh pekerja di rumah. Ketika kena COVID, mereka PCR aja nggak bisa punya uang. Nah, konflik ini ada gesekannya luar biasa. Yang menyebabkan terjadinya adalah orang-orang yang terdampak pandemi ini, yang terdampak ekonominya, mereka denial akhirnya sama COVID. Akhirnya setiap hoax apapun didukung. Kayak, COVID apa sih, nggak takut. Kenapa? Karena gara-gara COVID, ekonomi mereka hancur. Nah, solusinya buat pemerintah sudah saya usulin. Kalau sampai mau PPKM lanjut, yang tolong warga ini diurus. Jangan sampai PPKM lanjut, tapi warga yang hidup sehari-hari ini nggak dapat uang. Kenapa? Karena konfliknya nanti horizontal. COVID nanti COVID. Kalau nggak bisa nanggung ya jangan PPKM. Itu. Jadi udah PR-nya di regulator. Benar sih, macam gitu. Benar. Maksudnya kita pemerintah juga memberikan peraturan kayak gini juga harus mikirin dampak negatifnya, dampak itunya kayak kasihan gitu loh, mereka nggak bisa cari makan apa segala macam gitu kan. Iya, itu jadi banyak multitafsir jadi PPKM.
Betul. Bukan ini yang sesuai lagi. PPKM-nya dia pelan-pelan kami mati. Ada yang bilang gitu. Betul. Kan, karena ini pelan-pelan kami mati, pelan-pelan kami miskin. Atau akan ada kayak gitu. Dari pemerintah sih kemarin sudah mencoba memberikan bansos dan bantuan uang tunai 300.000. Cuman ya KNC mikir lah 300.000 sebulan tuh bisa dapat apa sih di Jakarta? Iya itu makanya. Kan? Nah makanya kan akhirnya kita kritik. Lagian di Indonesia juga wah luas. Jadi jujur kalau secara pribadi ya, yang buat agak gaduh akhir-akhir itu ya PPKM ini, karena banyak masyarakat udah nggak tahan, dan kita para tenaga kesehatan juga dilematis kalau kita pengen membuka PPKM ini, yang ada pasien nggak akan habis-habis, vaskes akan kolaps. Tapi kalau misalkan kita mengatakan PPKM, akan banyak orang yang mati kelaparan dan konflik sosialnya akan tinggi. Dan ini bukan hanya kita, sekarang banyak orang menengah yang gaji bulanan itu udah jatuh ke orang miskin karena dipecat. Dan ini banyak teman-temanku juga yang kita tahu lah di komunitas pengusaha itu sudah mulai jual Harley-nya, udah mulai jual mobil mewahnya karena untuk nalangi gaji pegawai, karena mereka idealis, nggak mau mencat pegawai. Akhirnya mereka ngorbanin aset-asetnya. Dan ini nggak 1-2, banyak orang tuh ngejual koleksi sepatu, koleksi motor, mobil, sampai jadi mobil murah aja lah nggak apa-apa, yang penting pegawainya makan. Jadi sekarang pergeseran semua, dan ini kan kita meminta solusi kan, gitu. Kita bukan nyalain pemerintah, tapi solusinya ada, cuma tergantung mereka. Kan teman-teman juga ngerasain kan, job offer juga turun kan? Banget. Dokter Tita lebih pilih PPKM lanjut atau enggak kalau dari diri sendiri? Kalau pemerintah nggak bisa jamin masyarakat nggak dapat bantuan, aku pilih nggak lanjut. Resiko mau gimana, daripada kena konflik sosial, karena akibat PPKM ini seluruh tenaga kesehatan kena hujatan banget, seolah-olah gara-gara kita nih, padahal kita nggak megang kebijakan. Terus jalanan-jalanan yang ditutup juga kalau sampai terusan banyak. Cuman kemarin PPKM juga beberapa kali aku keluar buat PCR gitu, juga masih ada beberapa tempat yang rame karena jalanan kan pada ditutup ya. Jadi kayak satu titik doang gitu loh ramenya gitu. Tandanya orang masih banyak yang keluar ya, itu tadi mungkin ya karena mereka harus mencari makan di luar juga. Terus kalau misalnya kita bandingkan dengan PSBB tahun lalu, ini kan sekarang lebih mencekam ya rasanya gitu. Iya, soalnya karena masih varian Delta itu ya. Benar, kalau PSBB tahun lalu Kak, itu warga masih semangat karena masih trust. Semangat. Tapi kan pada waktu itu kan warga dijajeli dengan akhirnya korup bansos, statement pejabat publik kalau anti corona. Akhirnya warga tuh kayak trust isunya menurun banget, kayak apaan sih, gak kelar paling kayak tahun lalu. Bansos saya dikorup. Dan untuk yang penyekatan, itu contoh Mampang Perapatan, underpass Mampang tuh, yang Kuningan itu aja macet. Terus kemarin di Lenteng Agung itu juga macet. Jadi kita hanya memindah kemacetan sebenarnya. Nah itu maksud aku. Jadi akses-akses yang banyak yang ditutup itu akhirnya membuat kerumunan di satu titik gitu loh gitu. Dan kalau kita lihat detail lagi, kebijakannya ada yang absurd. Di Malang itu kebijakannya matiin listrik tiap jam 8 malam. Jadi kan kita bingung kan, emang COVID-nya takut listrik, gitu kan, kita kayak takut lampu, kan enggak. Jadi maksudnya, terus masih ada sampai kemarin, ada yang nyemprot disinfektan dari langit, nyemprot disinfektan di jalanan, itu kan borosin anggaran ya. Maaf ya guys, serius, tapi memang itu usul-usul yang gaduh. Akhirnya sekarang, kalau dari aku sendiri sih, fokusnya sekarang ngurus pasien isoman. Pasien isomanku hampir 80% hari Minggu ini sembuh. Jadi senang juga gitu loh, senang kalau lihat sembuh, tapi yang meninggal juga ada. Ada yang kemarin sampai pokoknya kita sih berharap tetap semangat ya buat yang lagi pada isoman. Karena memang dok bener gak sih 5 hari pertama itulah yang harus kita lewatin untuk pasien COVID itu benar. Yang kritis. Kalau isoman itu titik terpentingnya adalah 7 hari pertama. Jadi 7 hari pertama itu 7 hari setelah ketahuan kita bergejala parah atau bergejala banget. Iya. 7 hari itu penting karena dia tuh inkubasi paling kenceng di situ. Nah, di 7 hari itu sebenarnya 80% COVID itu kan self-limiting disease. Asalkan dia tuh bed rest total, asalkan dia support pada diri sendiri, makan makanan yang bergizi. Jadi obatnya itu makan makanan bergizi dan vitamin dan obat gejala-gejala, demam ya paracetamol. Terus kalau batuk ya kasih OBH gitu. Jadi obat-obatan antibiotik itu hanya untuk yang gejala berat. Cuman kan akhirnya kita terlalu panik. Beli susu kaleng, borong obat tuh nggak penting.
Segala rupa dimakan memang hoaxnya. Iya. Yang penting kita tuh dietnya adalah rendah gula. Dietnya tuh rendah gula, tapi kita banyakin protein. Itu tips kalau kita mau isoman. Nah, ini kan aku sih udah pernah ngerasain ya, maksudnya penyintas gitu kan. Dokter Tita belum pernah kalian ngerasain? Oh, nggak pernah. Jangan sampai ya. Belum sampai detik ini 18 bulan. Alhamdulillah puji Tuhan belum pernah kena COVID. Mungkin jangan sampai lah ya. Mungkin COVID-nya lihat Tirta tuh udah annoying nih orang nih, males gitu. Maunya sih gitu. Kayak itu yang terjadi juga di rumah gue juga, yang gak kena cuma satu orang, kayaknya dia justru bikin COVID-nya yang sakit kayaknya, mungkin saking imunnya. Dok, kalau misalkan ya dok, aku penasaran nih, amit-amit kan aku juga belum pernah ya, alhamdulillah aku belum pernah. Kalau sampai tiba-tiba positif gitu, terus bergejala berat dan rumah sakit tidak ada, oksigen gak punya, itu kan ya maksudnya kan ngapain gitu, apa ya penanganan pertama itu apa gitu loh. Jadi kalau kemarin ini persis kayak pasienku ya. Jadi pasienku kemarin itu dirawat di rumah karena nggak dapat rumah sakit setelah keliling Tangerang dan Jakarta. Total 27 rumah sakit di Akol nggak dapat. Iya, sama kita kemarin gitu ya Teh. Di hari keempat saturasinya turun drop ke angka 50. Panik kan? Wah, panik nih 50 dah. 50 tuh kritis. Yeah. Wah, ini berarti mau shock nih. Orangnya nangis-nangis telepon. Kita telepon Wisma Atlet, nggak terima gejala berat. Akhirnya kita antri harus ICU tuh antri 14 orang. Itu sekarang masih antri dan kejadiannya sekarang ya antri Kak. Bener-bener antri. Jadi iya. Berarti nggak ada penanganan. Allah kalau takdir memungkinkan ya dia masih bisa bertahan sampai dapat ICU. Tapi kalau takdir nggak memungkinkan, kejadian kayak pasienku di Bandung, akhirnya meninggal di rumah di hari keempat. Jadi intinya kalau emang bergejala berat, emang harus ada tindakan intensif, yaitu ke rumah sakit. Dan ICU. Sekarang kondisinya memang rumah sakit membludak, itulah dia makanya banyak kematian dan lain sebagainya. Banyak kematian, banyak kematiannya bukan karena dokter Louis kan kematiannya karena nggak gitu kan, gara-gara di rumah sakit. Ya iya, karena udah berat, ini orang udah membludak. Nah akhirnya rumah sakit ini kan solusi satu-satunya PPKM. Jadi kalau kata Pak Luhut, mobilitas itu dibatasi sampai 20%. Wah, apresiasi. Cuma memang PPKM ini mengerem sih gejala berat. Tapi akhirnya pernah berpikir nggak, orang-orang yang gizinya buruk karena mereka nggak dapat uang buat makan, akhirnya mereka kena COVID. Karena nutrisinya nggak cukup. Karena untuk mencegah diri dari COVID, memang kita tuh harus memenuhi vitamin C, vitamin D, dan protein secukupnya. Nah, kalau kita nggak punya uang, makan cuma nasi garam, makan cuma nasi telur, gimana kita memenuhi kebutuhan vitamin? Kena COVID, kelar. Jadi saya sampai buat statement seperti ini. COVID ini kalau kena orang kaya, dia masih beruntung, karena mereka masih punya uang untuk beli obat, vitamin, isoman, atau rumah sakit. Tapi kalau COVID kena orang miskin, orang ini apes. Karena untuk swab 800.000 aja mereka nggak ada duit. Iya. Nah ini adalah suatu hal ironis di negara kita. Makanya ini adalah COVID ini justru sebenarnya bukan bobrok, tapi COVID ini membuka kesenjangan sosial dan nggak bagusnya sistem kita. Dan harapannya dengan adanya COVID ini kita melek lah bareng-bareng bahwa kita perbaiki bareng-bareng. Ini udah nggak ada kaitan sama politik. Saya tuh pernah kritik pemerintah dituduh kabur. Saya dukung pemerintah dibilang cebong. Jadi ini udah nggak ada kaitan sama politik. Ini saatnya kita sadar pada kemanusiaan. Apa yang kita bisa bantu, kita bisa bantu. Misal kita ada orang nih, kita lihat ada orang nggak bisa makan, teman kita, ya kita beli dagangannya kalau ada duit. Ada orang kesulitan cari kamar, kita carilah websitenya. Ada wargabantuwarga.com, ada Indonesia Pasti Bisa yang kemarin dipelopori Deddy Corbuzier sama Kemenkes. Itu sebuah gerakan yang harus kita bagus karena ini udah nggak bisa pemerintah sendiri. Ini udah kondisinya konflik ekonomi, konflik kesehatan, dan memang harus sadar, kita harus mengakui. Dan kita sekarang di-ban di Filipina, di-ban Jepang, di-ban Hongkong, di-ban Singapura. Di Arab jadi juga kita ya. disolir sama negara lain. Betul. Iya, itu makanya sedih banget loh. Itu masalah di-ban juga ya, kayak vaksin kita nih kan belum banyak nih yang mau vaksin. Tadi kan banyak juga yang tadi kasus vaksin di sini, vaksin di situ gitu kan. Terus ada banyak beberapa pilihan vaksin ya, ada Sinovac, ada AstraZeneca. Banyak banget followers aku kayak, Kak aku maunya Sinovac aja deh, padahal AstraZeneca soalnya gini. Nah sebenarnya tuh aku pengen biar dokter Tita tuh edukasi juga kayak ini vaksin tuh yang penting vaksin deh gitu. Jangan milih-milih gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi nonton acara ini,
saran sih vaksin apapun itu udah gak penting mereknya. Yang penting kamu kena vaksin aja. Mau kenapa? Karena per 17 Agustus itu vaksin akan menjadi administrasi. Jadi lu boleh nonton konser kalau lu udah vaksin. Lu boleh nonton bola kalau lu udah vaksin. Jadi mau dapat Sinovac kayak Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, apapun vaksin itu udah paling penting. Karena boleh itu akan membantu membentuk. Gimana? Boleh campur nggak? Iya, boleh campur nggak? Pertama Sinovac, habis itu ini gara-gara habis kena COVID, mungkin beberapa bulan lagi nih aku mau vaksin lagi. Boleh nggak misalnya dapatnya Pfizer gitu? Kalau setahu aku dari jurnal sih disarankan lebih baik merek yang sama, Sinovac ya Sinovac, Astra, Pfizer. Tapi dalam keadaan beberapa hal tertentu bisa, misalkan yang pertama Sinovac, terus habis itu tunggu 2 bulan ganti Astra. Tapi itu tergantung dari BPOM setempat. Nah kalau BPOM kita menganjurkannya satu merek. Tapi yang beda merek itu booster ketiga. Jadi misal nih KNG sama KSD udah dapat Sinovac, terus enggak, gue mau ke Amerika, di sana kan Pfizer udah dijual bebas. Terus KNG sama KSD ke Amerika, suntik Pfizer booster, gak apa-apa. Iya, soalnya ada beberapa negara yang menolak vaksin Sinovac ya, dokter. Ya kayak sebenarnya bukan menolak sih, jadi mereka pengennya booster ulang. Kayak contoh kalau kita ke Arab Saudi, itu harus di booster Pfizer di sana. Di Malaysia sekarang juga di booster. Intinya adalah ketika kita vaksin bukan berarti kita kebal akan COVID, tapi setidaknya dengan vaksin ini akan ada antibodi yang terbentuk ya dok ya. Jadi mungkin ibaratnya sekali lagi gitu. Banyak meme yang bilang kita masih kecil di vaksin campak, udah gede juga kita tetap dicampakin kan. Iya. Aduh, sih sebenarnya. Pokoknya mudah sirkulasi bisa tetap berjalan. Jadi kan banyak teman-teman juga yang bikin ada program yang lagi gue jalanin sama Enzi, bagi-bagi vitamin sama bagi makanan. Jadi kita beli di tempat makanan orang yang jual makanan berjalan. Jadi tetap itu usaha sirkulasinya tetap bagus. Kemarin juga Mas Darto juga bikin bagi-bagi makanan 10 hari untuk orang yang isoman. Jadi kan restoran tetap berjalan, mereka kasih makanan juga. Ya mudah-mudahan ini kita masih bisa handle lah segala sesuatu yang lagi terjadi ini dengan sirkulasi seperti ini. Tapi memang kita nggak tahu ini terjadi sampai kapan. Kita cuma berharap ini semua COVID menurun, kita sudah bisa mulai hidup tenang dan vaksin juga titiknya ditambahin biar tidak ada kerumunan ketika vaksin. Iya, orang sadar vaksin, amin ya. Nggak ada varian-varian baru sih itu tuh varian baru. Aduh. Ya itulah kalau makin berbahaya. Mutasi terus. Ini mah kalau aku sih pengennya mau positif vibe sekuat apapun kayaknya kita kan ada negatif, cuman ada satu hal kita saatnya sekarang bantu sesama aja. Maksudnya kita kan punya circle ya, kayak circle pertemanan, circle apa yang kita bisa bantu. Misal teman kita lagi kesusahan, ya kita bantu. Kalaupun kita nggak punya uang, kita bantu promosi. Kalau kita lihat ada orang nggak laku dagangannya, kita beli. Itu tuh mungkin sepele bagi orang lain. Apaan sih, lu bantu cuma 2 orang, tapi bisa jadi bantuan 2 orang itu menghidupi 2 orang kakak. Bisa aja mereka punya keluarga. Betul. Jadi memang saatnya sekarang kita bergerak, lupain dulu politiknya, lupain dulu kita perbedaan visi dan politiknya, tapi kita satu aja lah untuk membantu sesama circle yang kita bisa bantu aja. Kita masuk ke disordered. Pilih delete akun sosial mana? YouTube atau Instagram? Kalau harus delete. Iya, ngedeaktif gitu, ngedeaktif itu kita harus milih. Jujur kalau aku pengen deaktif tuh Instagram ya. Jelas, karena Instagram itu jujur ya, di dalam statistik kemarin 41% bullying di dunia itu dari Instagram. Dan menurutku tuh Instagram di Indonesia udah isinya bullying semua. Kayak gini, Instagram itu kan gimana cara kita yang punya medsos ngepost apa yang kita mau, iya kan? Iya, betul. Kayak misal saya suka travel, ya saya post travel. Saya suka sepatu, saya post sepatu. Tapi kadang ada orang yang susah lihat orang seneng, di komen aja pokoknya, ih jelek sepatu lu, gak cocok sama muka lu, kayak ya elah Bor, kalau lu gak suka ya skip. Nah makanya sampai detik ini ada di satu momen mungkin aku akan deaktif Instagram karena aku lebih happy di Twitter nulis sama YouTube. Oke. Di YouTube. Kalau misalkan berarti YouTube atau Twitter kalau di kalau YouTube itu aku nggak ada bintang tamu ya, kayak itu adalah wadah dari aku untuk keluarin ide gue semua. Untuk edukasi gitu-gitu ya. Iya, sharing ide, kayak discuss sama, aku tuh paling suka discuss sama follower ya. Jadi
netizen ada apa, Q&A aku buka, aku discuss dengan mereka. Mereka pun bisa ngeritik aku dengan bebas. Oke, kalau kita bahas masalah selera pasangan Dokter Tirta nih, kita yang ringan-ringan dulu deh nih. Lebih suka cewek yang cantik. Karena ini judulnya disordered. Lebih suka cewek cantik, wangi, atau cewek pinter banget tapi agak bau dikit. Waduh. Agak, ini bau banget. Ini nanti kalau ini viral loh, digoreng jadi digoreng nanti sama. Tapi kalau dari aku sih, kalau apapun ya. Jadi kalau dari selera sih mau wangi mau enggak terserah. Tapi yang penting aku lebih ke pinter jujur. Kebetulan soalnya pasanganku yang sekarang memang sevisi, dia bisnis deh. Gitu. Jadi emang Dokter Tirta itu tidak melihat fisik tapi melihat isi otaknya gitu ya dok ya? Iya, soalnya pasangan saya sekarang dia emang kebetulan bisnis dev gitu. Ya kalau maksudnya kalau fisik selama lu punya uang, lu akan bisa cantik masalahnya. Betul. Udah pinter cari duit lagi. Ini ya gak semua cowok tahu kan. Cantik tuh butuh modal, skincare-nya ada, make up-nya ada, ya itu gara-gara pasanganku yang ngajarin, pasanganku yang sekarang yang ngajarin. Tapi juga cantik itu kan relatif ya, maksudnya tergantung selera. Ada yang menurut orang, oh Teh Hesti cantik banget, ada yang menurut orang enggak biasa aja, kayak gitu. Iya, makanya cantik aja itu kan relatif gitu. Makanya relatif, tapi kalau pinter itu gimana? Mikirnya gini, kalau kita punya anak ya, kan aku pikirnya udah kayak gitu. Kalau kita punya anak, kan yang akan kontak dengan anak itu pasti adalah ibunya. Ya kan, kalau ibunya sendiri tidak memiliki wawasan luas, maka anak ini akan menanyakan ke teman-temannya yang mengakibatkan nanti dia bisa miskom. Maka aku lebih seneng kalau cewek itu pendidikannya berpendidikan tinggi itu luar biasa. Nggak masalah dia endingnya nggak kerja atau ngurus keluarga, tapi ending yang ngurus keluarga nggak masalah. Tapi karena dia pinter itu dia akan bisa menularkan ilmunya itu ke anaknya, dan itu aku kerasa banget. Makanya dan itu ternyata yang kebetulan ya ketemu kan. Kalau pasangku sekarang kan Anaser ya, dia bisnisnya dia S2 ITB, kita klopnya itu walaupun kita sering debat, kita klopnya di bisnis. Jadi aku punya partner debat sekaligus partner bicara itu, tapi kalau tapi nggak munafik, aku tetap visual, tapi kita ngulik juga backgroundnya. Dokter Tirta tuh kelahiran 31, zodiaknya apa sih? 30 Andy Kamu 30 Juli. sang zodiak. Kamu 30 Juli Dokter Tirta. 30 Juli aku 30 Juli. Leo. Berarti sama dong kayak Enzi. Leo tim, Leo geng. Leo geng. Leo geng kita. Anak Leo berdua ya. Iya, narsistik, ya kan, caper. Sabar banget. Dan moody banget Leo ini. Iya tuh kan. Seru juga ya, ternyata merhatiin juga nih Leo. Tapi kalau Leo ketemu Leo tuh mantep. Pantesan ambisinya tuh terlihat gitu loh dok, aku suka. Ya kalau Leo tuh. Kayaknya Dokter Tirta zodiak person ya. Zodiak person. Enggak. Aku mau zodiak apapun terserah lah. Kayak baru kali ini Dokter Tirta di interview ngomonginnya zodiak. Iya, tapi memang kalau Leo tuh bukan maksudnya aku percaya zodiak apa enggak ya, tapi memang kalau kita ketemu sesama Leo ataupun atau memang satu pertama tuh pasti narsistik, capernya tuh setengah mati selalu pengen attention. Oh iya, betul. Tapi kalau misalkan Leo ketemu Leo udah kayak punya dunia sendiri gitu ya. Iya, kita kayak orang nggak ngerti rasanya suka di kayak Tir lu viral lo tapi dihujat, oh keren, gak apa-apa, seneng aja gitu, attention seeker pokoknya. Ini Leo sama Leo ngobrol lagi berdua sono. Tapi teman-teman gue rata-rata Leo semua, cewek cowok rata-rata Leo. Cocok sama Gemini katanya. Itu kemarin kasihan loh di Twitter yang Gemini. Kenapa? Baca kan dia mau cari pegawai tapi gak boleh Gemini. Wah tuh ngamuk semua Gemini. Mereka belum pernah tahu itu Gemini kalau ngamuk kayak apa di orang. Dia gak tahu. Tuh kan Dokter Tirta tahu nih banyak nih tentang zodiak kan. Iya, karena aku pernah punya tim Gemini. Pernah punya pegawai Gemini. Mereka tuh tidak bagus kerjanya, tapi ya kalau udah tersinggung mau jabatan apapun digas, itu malah bagus. Makanya aku tidak pernah hiring itu berdasarkan zodiak. Tapi lebih ke CEO ya? Iya. CEO malah.
Gak sekalian weton Jawa. Selasa Pahing sama Jumat Kliwon kayaknya wetonnya bagus. Jadi kebetulan nih ya dok, saya sionya babi, Enzi sionya monyet. Nah kira-kira nih. Saya kambing saya. Kamu sio kambing dan babi. Bagus. Bagus. Babi. Aduh kasihan sionya babi. Kita udah ngobrol banyak, tapi disordernya masih dikit. Kita kasih disorder yang receh-receh dulu deh. Permen mint atau permen asem? Permen mint. Permen mint. Makan jengkol atau pete? Itu sama aja, jengkol aja lah. Nah, sama aja. Mendingan kentut Jengkol, atau ngupil pete lah. depan Apa kaca? ini apa nih? Kentut atau mobil? Oh jelas, Iya. kentut bos. Kentut. Berarti sering kentut sembarangan nih, diam-diam. Pernah nggak lagi di interview orang lagi kayak di interview sama Gak sama gitu atau maksudnya, lagi ngobrol biar sama sama. menteri, tiba-tiba kentut diam-diam, pernah nggak? Dokter Tita? Oh kalau itu pernah tuh, pernah. Aku pernah. Terus bau, terus bau, gitu. Bau Ya, tai tapi aku gitu pura-pura gimana? gak tahu. Ini pernah ya, aku pernah. Tapi ini, halo Mas Tama, Mas Wisnu Tama. Aduh maafkan saya. Jadi pas zaman itu kita rapat di sebuah sepatu kan. Terus Mas Tama bilang, gila ini bau got apa-apa nih. Terus gue bilang, sepatu kok ini kentut kali. Ini ngaku di sini, halo Mas Tama, itu saya, maafkan saya. Kentutnya bau got lagi, aduh gak kebayang ya. Dasar dokter Tita, aduh. Mie goreng atau mie kuah? Oh jelas, mie kuah. Karena lagi sakit gigi. Oh iya bisa. Oke, telur dadar atau telur ceplok? Dadar, gak suka ceplok. Kenapa? Saya tuh tim yang diaduk semua. Bubur diaduk dan telur harus diaduk. Hanya orang aneh yang makan bubur tuh gak diaduk. Bubur diaduk. Saya. Orang aneh makan bubur diaduk. Gak bener. Aneh bubur tuh paling enak bubur tuh gak diaduk. No. Bubur Gak, jangan diaduk. Gini ya. Bubur tuh gak enak kalau diaduk. Terus di atas ya, ini diaduk, ujungnya diaduk. Gimana bumbunya mau makan, ya kan? Hanya orang aneh, anti-men. Apa sih bubur gak diaduk? Enggak, aku makan kayak gitu, tapi kayak satu gitu loh. Bisa, dan bumbunya nyatu ya, bener ya? Bener sih. Iya, jadi kayak di bawahnya putih, di atasnya lauk-lauknya gitu. Ayo dokter, hari ini kalah karena kita 2 cewek dan 1 Oke, dan siap. Leo. Dan kita tim gak diaduk. Siap. Oke. Apalagi ada lagi ya? tuh, Dokter yang Tita, Kamboja. mendingan bau ketek atau bau jempol? Bau kaki gitu. Wah, bau kaki. Soalnya kan nggak kelihatan, tinggal disemprot parfum. Saya punya iya, parfum benar. sepatunya soalnya. Dagang. Kalian jualannya dagang. Dagang nih. Dagang. Cipeng dagang cipeng. Cipeng ya kan. Cipeng Ini kan dagang. glodok. Silakan Glodok saya cipeng. keluar nih. Kalau urusan Ikan sama Cipeng. kaki, sama jempol, sama sepatu, Cipeng langsung keluar dagangannya. Iya, ini Butuh dagangnya keluar untuk nih, glodok jempol nih. wangi ada. Sales saya keluar. kan? Dokter Tirta. Sampai ke bawah gitu. Cipeng. Ya, Cipeng. Yo. Cipeng kita mengasih. Ya. Terima kasih banyak buat ngobrol-ngobrolnya hari ini. Thank you, Dok. Thank you banget. Sehat-sehat. Iya. Semoga cepet kempes nih. Kayaknya udah lupa ya kalau tadi habis operasi. Karena kita lihat semangat juga ya. Iya, Kayak iya. tadi Gak semangat. suaranya Ini nggak kalau kecil. misalnya gak sakit, saya gas-gasan ini. Rasanya sakit banget ini. Habis Oh operasi ya berarti juta emang ini. harus kerem ini segini aja tuh nggak kelihatan sakit dok. Tetap perfect. Tetap perfect ya. Iya. Tetap perfect. Leonya ada Leonya. Mentang-mentang kalian giginya divinil semua ya ini ya. Kita vinil. Enak aja. Kita nggak vinil. Natural, nggak ada. Oh natural, Anti-vinir. oke, mantep ya. Siap. Ini kayaknya Tidak, saya aku maaf. cewek-cewek anti vinir. Siap. Gigi asli. Udah sehat-sehat ya dokter. Semoga nanti kalau Siap. misalkan ngasih konten-konten, bikin konten-konten edukasi semuanya bisa diterima ya, dan nggak ada lagi kabar-kabar hoax yang bertebaran. Amin. Kita sama-sama mendukung dokter Tita Ya, untuk amin. melawan dan apa Amin. ya, memberikan informasi yang edukatif lah. Kita repost Amin. yang bagus-bagus. Amin. Cepat Oke. sembuh giginya ya dok, cepat sembuh giginya. Terus Ya. ada dapat tips juga dari dokter Tirta. Ingat ketika Anda swab, Anda sekaligus membersihkan hidung Anda. Yo. Oke teman-teman tot, kita berpisah dulu sama dokter Tirta ya. Gimana gimana? Jangan dibilang singkatan dong. Konotasinya jadi jelek. Udah this or that aja. Saya mikirnya jadi apa negative thinking. Tot mania, tot lover, oke tot lover, segala enak juga. Enggak gitu. Masa kita bilang, iya kembali lagi dengan Tot Lovers. Kayak Iya, kalau enggak buat kalian semua yang doyan nonton tot gitu kan, kayak enak banget ya.
Ya udah dok, ini kita akan ngalur ngidul karena kita udah terlalu nyaman ngobrol sama dokter ya, berasa temen ya, bukan berasa sama pasien dan dokter ya. Thank you banget dokter sekali lagi. Bye bye teman-teman semuanya. Thank you semua. Bye bye.